Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, salam dan bahagia. Setelah mengikuti pelatihan Mandiri Merdeka Mengajar, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata. Aksi nyata menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Bersama saya Amelia Anggraini dari SMP PGRI 1 Horgilis. Tujuan: memahami konsep dan struktur kurikulum merdeka. 1. Pemahaman kurikulum dan pembelajaran. 2. Murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. 3. Pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. 4. Struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Keadaan ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk tujuan pembelajaran, misalnya meminta murid membuat dan mengumpulkan tugas dengan aplikasi digital. Kurikulum harus berpihak pada murid, didorong dengan peran orang tua, masyarakat, dan sekolah. 3 pilar pendidikan: pertama, guru; kedua, orang tua; dan ketiga, sekolah atau pemerintah. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Melakukan adaptasi kurikulum, sekolah harus mendiskusikan kurikulum yang akan digunakan. Adanya perubahan pada metode mengajar, harus lebih berkembang ke dalam teknologi dan perubahan zaman. Harus adanya adaptasi pada lingkungan agar siswa dapat mengetahui hubungan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. KOSP adalah dokumen hidup. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid merupakan tolak ukur adaptasi kurikulum operasional satuan pendidikan, guna memastikan setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Ada 4 komponen dalam kurikulum. Pertama, tujuan; kedua, konten; ketiga, metode; dan 4, evaluasi. Umumnya, klasifikasi komponen kurikulum yang dipakai ada 3. Pertama, tujuan pembelajaran atau konten; 2, panduan pedagogik; dan ketiga, panduan asesmen. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum itu sendiri. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka: 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum dalam pembelajaran. Selanjutnya, sekolah bisa mengembangkan kurikulum operasionalnya. Kurikulum sifatnya dinamis. Kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Satuan pendidikan mempunyai kewenangan untuk mengatur alur, tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai asesmennya. Muatan kurikulum sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan anak. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan, sehingga pembelajaran murid lebih bermakna. Pelajar Pancasila yang cerdas dan berkarakter ini ada 6 cirinya. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, kebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. 4, mandiri. 5, kreatif. Dan 6, bernalar kritis. 5 prinsip pengembangan KOSP: berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kita dapat menentukan sendiri metode, modul, ajar, asesmen, sumber belajar, bukan saja tepat pada teks, tapi kita dapat juga menggunakan media lain. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru meliputi 3 aspek, yaitu pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan; 2, kerangka kurikulum; 3, struktur kurikulum merdeka.
Pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan. Pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan adalah pendekatan belajar yang berpusat pada peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan mereka, bukan pada tingkatan kelas. Ada 3 tujuan pengajaran ini, yaitu berpusat pada peserta didik lebih kuat kemampuan numerasi dan literasinya, pengetahuan pada tiap mata pelajaran. Apa itu fase perkembangan? Fase atau tingkatan perkembangan adalah capaian pembelajaran yang harus dicapai peserta didik. Setiap proses pembelajaran tersebut disesuaikan dengan karakteristik, potensi, serta kebutuhan peserta didiknya. Sekolah reguler. Fase A, SD kelas 1-2, fase B, SD kelas 3-4. Fase C, SD kelas 5-6, fase D, SMP kelas 7-9, fase E, SMA kelas 10, fase F, SMA kelas 11-12. Bagaimana menentukan kemajuan hasil belajar di metode ini? Kemajuan hasil belajar peserta didik Anda dilakukan melalui evaluasi pembelajaran atau asesmen. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran atau CP akan mendapatkan pendampingan dari Anda agar tercapai capaian pembelajarannya. Selanjutnya, bagaimana tahapan metode pengajaran ini? Ada 3 metode. Pertama, asesmen diagnostik. Kedua, perencanaan. Ketiga, pembelajaran. Pengorganisasian pelaksanaan pembelajaran. Untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran paradigma baru, perlu adanya pembaharuan dalam pengorganisasian pembelajaran. Salah satu caranya adalah dengan mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Kewenangan pemerintah pusat meliputi struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Sedangkan kewenangan satuan pendidikan meliputi visi, misi, dan tujuan sekolah, profil pelajar di satuan pendidikan, kebijakan lokal terkait kurikulum, proses pembelajaran dan asesmen, pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, pengembangan perangkat ajar. Struktur kurikulum merdeka. Pembaruan pembelajaran bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang sudah dimulai pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Karena itu, pembelajaran paradigma baru pun disertai dengan penyesuaian kurikulum ke kurikulum merdeka. Struktur kurikulum ini didasari 3 hal, yaitu berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila. Setelah menyimak video tadi, apa yang bisa saya lakukan? Isilah forum umpan balik pada link yang ada di description box. Terima kasih, sampai jumpa.